Untuk OPD, jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Cukup tusuk gigi lah, apa busi racing. Ada busi racing, Pak. Di dinas apa busi racing itu ya? Hah? Dinas sosial ya? Dinas sosial bagian busi racing ini mau balapan atau apa? Pantas semakin banyak yang balapan liar. Ada busi racing lah, ada apalah. Aduh, cukup. Ada yang masih perjalanan dinas, suruh dihilangkan. Ini nggak mau dihilangkan. Nah, ini mau buat videotron. Ada perjalanan dinasnya di provinsi ini, Pak. Buat videotron ada perjalanan dinasnya, ngecek dulu kayak mana cara buat videotron. Ada perjalanan dinas untuk buat videotron. Ilangin lah gitu-gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi nih, kalau makin kencang jawab salamnya, semakin singkat saya sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti pengen saya singkat aja nih ya. Tadi kita coba singkat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini udah pada lemas, pada ngantuk kayaknya tadi nih. Ini tadi mohon izin Pak Tony, Pak Kajati. Tadi saya keluar, rencana mau ke toilet. Belum sempat saya ke toilet tadi, Pak. Saya pun lupa mau ke toilet. Pas mau ke toilet tadi ketemu pula. Ada berapa OPD, ada berapa bupati tadi. Nah, jadi terjebak tadi saya di ruangan sana, Pak. Jadi belum sempat ke toilet, lupa, Pak. Tapi nggak saya sebutin nanti bupati dan OPD-nya tadi. Pak Bahar ya, nggak usah disebutin ya. Biar semangat lagi nih. Horas, Majua-jua, Enjua-jua, Yahobu, Ahoy. Apa lagi ya? Oh ya. Oi dun sana. Oke. Saya coba sambutannya singkat saja. Yang sama kita hormati Menteri Dalam Negeri, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang juga pernah memimpin kita di Sumatera Utara, Bapak Dr. Andos Agus Fatoni MSI. Selamat datang kembali ke Sumatera Utara, Bapak Tony. Terima kasih sudah menjadi dan sudah pernah membimbing kami di Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ke depannya sesuai dengan mimpi Pak Tony untuk Sumatera Utara. Dan tadi saya lihat paparan dari Pak Tony, sebenarnya itulah inti paparan yang mau saya sampaikan, Pak. Jadi saya rasa makanya nggak usah panjang-panjang lagi, karena sudah disampaikan oleh Pak Tony sebagai wakili Menteri Dalam Negeri dan juga yang kembali ke Sumatera Utara, yang pernah memimpin kita sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara. Beri aplaus dulu lah buat Pak Tony. Menteri PPN Bappenas yang diwakili Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Bapak Leonard Teguh Sambodo, yang sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Terima kasih Bapak. Yang sama kita hormati Menteri Pariwisata, diwakili Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Bapak Haryanto, yang kemana sama-sama di Samosir bersama saya juga, serta mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM, diwakili oleh staf ahli bidang Ekonomi Makro, Bapak Imam Suhaji, yang tadi singkat, padat, dan jelas paparan beliau. Serta yang sama kita hormati, kita banggakan, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Surya BSC, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kajati yang hadir di sini. Terima kasih Pak Kajati sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini. Ada Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang hadir di sini, dan mewakili Kapolda dan Bapak Pangdam
yang hadir di sini juga, serta sahabat-sahabat saya di sini, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Sumatera Utara yang hadir. Ini biasanya kalau habis rapat gini, dulu ada rencana siang habis rapat pasti ada makan siang sama-sama nih Bupati, Wali Kota. Cuman saya tunggu-tunggu tadi kok saya nggak diajak lagi sekarang nih. Nah, jadi permintaan saya habis musrembang ini kok ada makan-makan, ada ngumpul-ngumpul, nah saya diajak lah. Boleh ya Pak ya? Serta para OPD di tingkat provinsi, kabupaten, kota yang hadir, teman-teman media, baik media cetak maupun media elektronik, serta seluruh tamu undangan yang mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba akan singkat saja dalam musrembang ini, karena musrembang seperti kita tahu ini adalah kegiatan rutin tiap tahun untuk merencanakan pembangunan RPJMD yang kita sudah akan lakukan 2025-2029 dan RKPD 2026 tahun 2026. Saya hanya akan bacakan sedikit saja yang perlu dibacakan tentang angka-angka, selebihnya nanti akan saya persingkat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 9 target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dari tahun 2025-2029, yaitu pertumbuhan ekonomi. Ini langsung aja slide-nya, langsung target ininya saja dari 9 target sasaran utama. Pertumbuhan ekonomi seperti tadi disampaikan Pak Deputi dari Kementerian Investasi, dari 5,03 menjadi 7,6%, PDRB per kapita dari sebesar 73,57 juta menjadi 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21 menjadi 5,30%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% menjadi 5,20% sampai dengan 4,74%, serta penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 3,82% sampai dengan 2,82%, serta tingkat indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin, serta Gini rasio dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai dengan 0,291 poin, serta peningkatan indeks kualitas hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 1% yang menjadi angkanya jadi 18,52%. Di sini ada indikator-indikator yang sudah ada di slide, sudah ada di layar dan sudah saya bacakan. Pertanyaannya bagaimana kita untuk melaksanakan ini? Bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa melaksanakan target-target sasaran utama yang harusnya bisa kita kerjakan bersama dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan di sini tentunya dari apa yang disampaikan tadi dari Pak Dirjen, Pak Deputi, Pak Staf Ahli tadi menyampaikan apa yang harus dilakukan ataupun apa gambaran tingkat nasional kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau pada Provinsi Sumatera Utara. Yang menjadi poin utama yang harus menjadikan landasan dari seluruh nilai sasaran utama ini. Kenapa tadi nomor 1 itu adalah pertumbuhan ekonomi? Karena saya rasa dari pertumbuhan ekonomi ini akan menarik seluruh ataupun 8 penentu penilaian yang lainnya seperti disampaikan Pak Staf Ahli tadi. Oleh karena itu tadi Pak Staf Ahli bilang tadi dari target 50 triliun per tahun, kalau dengan target 8% pertumbuhan nasional, kita harus nambah kurang lebih 4% tadi Pak ya. 8%.
Kami sudah hitung, Pak staf ahli, kami targetkan di Provinsi Sumatera Utara per tahunnya nilai investasi yang harus dicapai itu kurang lebih itu harus 100 triliun per tahun. Itu target yang kami sampaikan, ini target yang kami buat, dan target ini sudah kami sampaikan kemarin ke Pak Menteri Investasi secara langsung karena di hari Jumat ya, di hari Jumat kemarin kami berkesempatan bertemu dengan Bapak Menteri Investasi dan hal ini sudah kami sampaikan. Oleh karena itu kami sampaikan di situ, selain beliau sebagai Menteri Investasi, kami juga menyampaikan poin-poin pesan-pesan beliau sebagai CEO Danantara. Oleh karena itu beberapa poin yang kami sampaikan, termasuk dengan peran-peran daerah itu sendiri, Pak. Peran-peran daerah, pemerintah daerah, bagaimana tadi disampaikan Pak staf ahli, ada poin-poinnya, ada spending government dan segala macam. Dan kita ketahui hari ini adalah spending government ini berkurang. Kita harus pahami spending government berkurang. Dari indikator-indikator tadi, ketika ada satu indikator yang berkurang, otomatis salah satu indikator harus ada yang naik. Nah, ketika indikator spending government-nya berkurang, harus Bapak Ibu, Kabupaten Kota, Bapak Bupati, Wali Kota semua, harus sepakati dulu mana yang harus naik. Kalau tadi disampaikan Pak staf ahli, ketika nilai investasinya harus naik, oleh karena itu, apa-apa saja faktor untuk menaikkannya. Kalau tadi kata Pak staf ahli, perizinan dasar. Kalau saya rasa masih harus tambah satu lagi Pak, selain perizinan dasar, kalau perlu ada insentif untuk setiap masuknya investasi. Insentif yang di kabupaten kota ini rasa-rasanya, ini setelah saya pernah jadi wali kota, Bapak Ibu, sekarang jadi gubernur, sebenarnya insentif di kabupaten kota itu sebenarnya bisa lebih besar, bisa lebih banyak dibandingkan insentif yang bisa diberikan provinsi untuk hal investasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, coba di resume, dibuat rangkuman, dibuat catatan, kira-kira apa yang diperlukan selain tadi perizinan dasar yang harus dipercepat, diakselerasi, kira-kira insentif apa yang bisa diberikan untuk meningkatkan investasi yang ada di daerah Bapak Ibu semua. Ketika investasi bisa masuk, investasi bisa berjalan dengan baik, semua hal indikator yang tadi pasti ini akan menarik hal yang lainnya. Kayak yang jelas-jelas kalau udah investasi masuk, ada perusahaan buka, ada pabrik buka, ada kegiatan usaha yang buka, pasti nilai pengangguran terbukanya pasti akan berkurang. Tentu PDB per kapitanya pasti akan meningkat. Nah, hal-hal seperti ini harus Bapak Ibu buat, Bapak Ibu sama-sama kita laksanakan, sama-sama kita buat sehingga nilai investasi, kegiatan investasi yang ada di Sumatera Utara, target kami yang tadi 100 triliun, ini bisa kita laksanakan sama-sama. Banyak bidang-bidang, banyak sektor yang ada di Provinsi Sumatera Utara, mungkin selain investasi yang kita harapkan apakah dari PMA atau dari dalam, saya dalam kesempatan kali ini ingin mengajak, nah ini mohon izin, ada Pak Patoni dari Kemendagri, dari Kementerian Investasi ada, kami ingin mengajak, dari pas di toilet juga ketemu sama Pak Bupati Langkat, potensi kita besar, ada migas, ada mineral, ada air, ada perkebunan, belum lagi hilirisasinya. Kami ingin mengajak, hari ini kita ngomongin APBD, itu ngomonginlah pelayanan. Ngomongin APBD, kita memang untuk memberikan pelayanan yang sangat-sangat optimal. Kalau tadi kata Pak Patoni, penempatan pengalokasian anggaran APBD diperuntukkan karena hari ini efisiensi,
diperuntukkan benar-benar untuk pelayanan kepada masyarakat. Selebihnya, ayo kita kerjanya lebih kreatif lagi, lebih mutar otak lagi, bukan hanya mengandalkan APBD, tapi juga mohon izin Bapak Tony, kalau boleh kami di daerah ini, kemarin di DPR RI juga saya sampaikan, bisa diberikan keleluasaan tentang alternatif pembiayaan. Ini mungkin kami bisa lebih apa nama bahasa di sininya Pak Staf Ahli, Pak Deputi, lebih lasak lagi untuk melakukan pembangunan. Skema KPBU contoh nih Pak Deputi dari Bappenas, kami pernah melaksanakan di Medan Pak, lamanya luar biasa Pak, makan waktunya nggak cukup 3 bulan, nggak cukup 6 bulan Pak, hampir setahun mungkin Pak. Kalau hal-hal seperti ini waktunya disingkatkan Pak, mungkin kami nggak akan ngemis-ngemis, nggak akan teriak-teriak minta dana pusat sebesar-besarnya. Butuh, pasti butuh ya Pak Bupati ya, Bupati Wali, butuh pasti butuh Pak. Dana transfer kami akan harapkan. Tapi ketika alternatif pembiayaan, alternatif financing ini bisa benar-benar dikemukakan sebagai jalan dari efisiensi, jalan keluar dari efisiensi, kami pasti akan bisa lebih, pasti ngeluhnya bukan tentang hal itu lagi Pak, bukan tentang oh ini efisiensi, kemarin udah janji, pada saat kampanye ini berjanji semua kami nih Pak, gubernurnya berjanji, bupatinya berjanji, wali kotanya berjanji semua nih Pak. Nah sekarang bagaimana melaksanakan janji itu, harapan-harapan kemarin bagi yang belum periode kedua atau baru periode pertama, agak enak cakapkan janji itu Pak, karena belum tahu begitu masuk ke dalam pening, uangnya kurang atau ada yang defisit keuangan di daerahnya. Nah tapi hal seperti ini kalau dikeluhkan terus jadi nggak kerja kami. Nah tapi kalau misalnya ada alternatif financing yang bisa lebih fleksibel, mungkin ini bisa membantu kami dalam melaksanakan janji-janji, dan ketika janji-janji kami terlaksana, hal-hal yang positif, target-target kinerja dari kabupaten kota, provinsi, bahkan target-target kerja dari Bapak Presiden, ini pasti akan bisa kami laksanakan dengan lebih baik. Oleh karena itu Pak, kalau boleh dalam RPJMD ini kami memberikan masukan saran juga, poin-poin alternatif financing ini kami dipermudah lah Pak. KPBU yang mungkin tadinya, contoh KPBU dari 6 bulan lebih, buat simple saja Pak, tapi tetap ikutin regulasi, tetap memastikan ini bisa berjalan, ya maksimal buat sebulan saja lah Pak. Kalau buat sebulan itu bisa Pak, karena kok dibuat 6 bulan, ini kami ini Pak kepala daerah 5 tahun jabat, tahun pertama masih susun-susun nih Pak, apalagi yang periode pertama, susun-susun, anggarannya bukan kami yang susun, masih menyesuaikan. Tahun kedua baru kita bisa susun sendiri, kita kerjakan. Tahun ketiga benar-benar murni yang kita lanjutan dari apa yang kita kerjakan. Tahun keempat udah mulai mikir-mikir pilkada lagi Pak. Kalau yang udah 2 periode, ini nggak tahu nih mau naik tingkat kah atau mau ke tingkat nasional, ke DPR RI atau segala macam, sudah mikir-mikir ke sana. Nah, jadi hal-hal yang krusial paling di 2-3 tahun masa jabatan. Oleh karena itu hal-hal ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana finansial untuk pembangunan ini benar-benar bisa terlaksana. Dan tadi lanjut tadi, selain ini, selain alternatif financing untuk daerah-daerah, biar kami tidak hanya memikirkan tadi APBD ataupun transfer APBN, saya ingin mengajak semua Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, alternatif financing yang bisa kita sama-sama lakukan di daerah. Kalau tadi kan kita butuh kebijakan, butuh aturan dari pemerintah pusat. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini juga butuh, nanti minta mohon dari Pak Tony juga, bagaimana kita memperdayakan BUMD yang ada. Saya hanya minta dalam 2 hal saja. Yang pertama, BUMD ini memang sifatnya untuk profit, tapi ada juga yang layanan.
Saya ngomong yang profit dulu. Tadi disampaikan banyak potensi kita, ada mineral, ada perkebunan, ada pariwisata. Ayo sama-sama. Tadi saya ngomong sama Langkat, Pak Bupati, saya tanya, Langkat ada nggak BUMD perminyakan? Belum ada Pak ya? Sedikit lagi, kalau bisa dibuat, saya bilang tadi kalau bisa dibuat agar apa, sumur-sumur tua yang ada di Langkat, kalau nanti kata kemarin saya ketemu Pak Menteri SDM, mau diganti namanya bukan sumur tua ya Pak Ketua Kadin ya, sumur potensial, sumur idle yang mungkin bagi Pertamina pengelolaannya tidak efisien, tapi bagi koperasi ataupun BUMD perorangan ini masih potensial. Nah, oleh karena itu saya ingin ngajak, ayo buat, ini kok ngomongin minyak, uangnya nggak sedikit ini, banyak nih Pak ya. Nah, tapi kok bisa, KUD ya, koperasi ya, kok bisa diutamakan BUMD-nya Pak. BUMD-nya kita buat, kalau bisa sama-sama per daerah aja. Kalau kita punya hari ini punya BUMD yang sama semua punya sahamnya, yaitu Bank Sumut. Nah, ini kok bisa nanti misalnya Langkat nanti punya BUMD perminyakan, kita berdua lah Bang, jangan sendiri-sendiri juga, nanti tetelan minyak itu semua nggak enak Bang ya kan. Antara provinsi dengan Kabupaten Langkat kita buatlah BUMD-nya tentang perminyakan, kita kelola. Kita mohonkan nanti kepada pemerintah pusat, kementerian terkait agar bisa kita ngelola itu Bang. Ketika kita bisa ngelola itu, otomatis pengelolaannya bisa mendapatkan profit. Ketika bisa mendapatkan profit, nanti kita juga bisa buka lapangan kerja. Ketika bisa buka lapangan kerja, masyarakat sejahtera, kita dapat profit, bisa bagi dividen ke pemerintah, PAD-nya naik, bukan hanya dari pajak tapi dari BUMD kita juga bisa menghasilkan PAD untuk kabupaten kota. Hal-hal seperti ini sebenarnya banyak di mana nih? Mandeling Natal. Wah, ini udah saya nih udah pakai baju. Tadi udah pakai bulang, sekarang dilepas dah ya, agak panas pula saya lihat. Mandeling Natal itu ada emas yang dilelang gagal-gagal terus. Nah, saya cari tahu kemarin rupanya udah main sendiri, udah ke sana saya. Ya, Tom Dida ya. Udah melalui Pak staf ahli kemarin, rupanya Pak Bupati udah langsung gitu. Padahal kita konsepnya ingin buat BUMD sama-sama antara Mandeling Natal dengan provinsi, kita sama-sama kelola agar pengelolaan emas ini nanti baru nanti apakah mau kita kerjasama kan atau segala macam, tapi yang penting IUP-nya itu punya kita, punya BUMD, karena ada aturannya nggak tahu saya di Kementerian SDM ya, ada permen dan segala macam. Nah, hal seperti ini sebenarnya banyak di daerah yang bisa kita kerjakan, baik juga di tingkat di daerah pariwisata. Banyak sektor-sektor yang bisa kita kerjasamakan. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa menjalankannya? Supporting dari BUMD yang hari ini ada, Bank Sumut mana Bank Sumut nih? Bank Sumut. Nah, ini juga Pak, Bapak juga harus bisa membaca program-program dari pemerintah daerah Pak. Hal-hal seperti ini saya sudah minta berapa kali, cuman belum ada juga. Program-program prioritas itu Bapak buatlah paket-paket pembiayaannya yang ada yang dari Bank Sumut, sehingga ketika kami butuh alternatif pembiayaan, Bank Sumut juga bisa menjadi salah satunya Pak. Bank Sumut juga bisa nanti ketika BUMD ini bisa terbentuk, bisa jadi salah satu pembiayaannya. Ini jangan pasif Pak. Nah, ini saya coba cek pasif nggak pasifnya. Ini bupati wali kota yang baru, yang udah pernah ketemu, yang kepala cabang Bank Sumutnya yang belum ngadep bupati wali kota ada nggak Pak?
Pak Bupati, Pak Wali Kota, yang baru periode pertama, Bang Gus, Kepala Cabang Beng Sumut udah ngadep, Bang Gus? Udah? Mantap. Hah? Oh, bere pimpinannya. Bang Masinton, udah? Aman udah? Jangan nanti kepala cabangnya nggak ngadep sama Bupati Wali Kota. Ada yang belum ngadep, Pak Bupati? Ada? Belum? Hah? Udah semua? Pak Dirutnya aja belum ngadep saya soalnya. Enggak, tadi kalau misalnya ada yang belum ngadep kita minta dievaluasi. Cuman Dirutnya pula yang belum ngadep. Apa perlu dievaluasi nggak tahu juga nih Bang Gus ya kan? Saya minta hal seperti ini perlu dilakukan agar BUMD kita ini benar-benar bisa dikerjakan, bisa melakukan kegiatan dan juga bisa bagian dari meningkatnya investasi di sebuah daerah. Saya minta kalau boleh nanti habis ini dari PTSP atau dari Bapeda atau dari Pak Diki dilihat dari daerah-daerah potensi-potensi atau dari Kadinnya Pak Bupati Wali Kota libatkan Kadin, karena kami melibatkan Kadin di sini, kita bentuk sama-sama BUMD-BUMD yang mana bisa kita buat, mana bisa kita kerjasamakan sehingga bisa potensi-potensi yang ada di daerah Bapak Ibu bisa kita kerjakan segera, termasuk dari sektor pangan. Ini bisa kita lakukan. Yang kedua, BUMD yang tadi saya sampaikan tentang pelayanan. Kita hari ini semua Bapak Ibu punya, ini saran saja ide, biar kita langsung saja kalau misalnya nanti saya sampaikan satu-satu nanti agak lama, jika saya nyampaikan dalam kesempatan ini. Kita punya PDAM semua di sini. Hanya, nggak salah saya hanya Kota Medan yang nggak punya PDAM, karena di bawah provinsi. Kalau boleh saran, ini semangat yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, bagaimana BUMN ini disatukan asetnya sehingga punya valuasi yang besar, dan valuasi yang besar ini bisa menciptakan pembiayaan yang besar. Kalau boleh sama-sama nanti ide atau kita bahas sama-sama lebih lanjut. Ini PDAM-PDAM yang dari Sumatera Utara kita buat kayak Danantara aja nih, tapi khusus air, khusus PDAM. Jadi provinsi punya saham di semua PDAM kabupaten kota, sehingga nanti kebutuhan air yang hari ini masih kurang, kayak di Nias Barat itu masih belum ada air yang memadai, kita bisa intervensi. Pembiayaannya kita minta lagi ke Beng Sumut untuk pembiayaannya. Kita minta pembiayaan dari Beng Sumut sehingga pengerjaan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh masyarakat ini bisa dieksekusi dengan cepat, nggak ada alasan APBD nggak cukup. APBD-nya lagi kena efisiensi, fokus pembangunan Bapak Ibu mungkin ada yang tidak kena ke situ. Biarkan PDAM ini berjalan dengan skala yang lebih besar sehingga bisa melayani seluruh masyarakat di Sumatera Utara dengan mendapatkan pembiayaan dari Beng Sumut. Ini kalau boleh nanti kita bahas lebih lanjut sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus tentang air. Azan ya ini ya. Saya tutup aja sekalian ya, mungkin ya. Udah kelamaan, tapi sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Terakhir, karena ini perencanaan yang disampaikan Pak Patoni, saya minta nih tadi untuk kita semua, untuk OPD, jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Cukup tusuk gigi lah, apa busi racing. Ada busi racing Pak. Di dinas apa busi racing itu ya? Hah? Dinas sosial ya?
Dinas Sosial bagian busi racing ini mau balapan atau pantas semakin banyak yang balapan liar. Ada busi racing lah, ada apalah. Aduh, cukup. Semangat Bapak Presiden itu efisiensi bukan untuk ngurang-ngurangin anggaran, tapi mengoptimalkan anggaran. Kalau kemarin disuruh hold dulu, ada yang masih perjalanan dinas, suruh dihilangkan, ini nggak mau dihilangkan. Nah, ini mau buat videotron, ada perjalanan dinasnya di provinsi ini, Pak. Buat videotron ada perjalanan dinasnya, ngecek dulu kayak mana cara buat videotron. Ada perjalanan dinas untuk buat videotron. Ilangin lah gitu-gitu, Pak. Gawat kita nanti. Ini ada Pak Kajati di sini. Didengar Pak Kajati nanti gawat kita. Saya baru berapa minggu di sini aja udah 2 dikenakan Pak Kajati kan gitu. Konon lagi yang lain nanti. Ilangin lah yang gitu-gitu. Buat yang bagus-bagus saja. Programnya dukunglah program kami. 5 tahun saya dan Pak Surya di sini bingung nanti entah siapa yang capek, entah kami yang capek, entah kalian yang capek kalau nggak mau ikutin program kami. Jadi penganggarannya ikutin lah. Ikutin penganggaran yang sudah kita programkan sehingga programnya ini bisa berjalan. Programnya ini bisa kami lihat berjalannya itu dari perencanaannya, dari penganggarannya. Kalau enggak susah nanti. Kita bekerja ini kalau misalnya mulai dari penganggaran dan perencanaan ini nggak sesuai dengan visi misi. Saya lihat masih banyak dari program PHTC Bapak Presiden, PHTC Gubernur, masih banyak OPD yang nggak ngikutin dalam hal penganggarannya. Mohon tadi juga disampaikan Pak Tony, ada masa kita di sini untuk menyelaraskan program-program gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota, wakil bupati terpilih yang sudah dilantik. Mohon sesuaikanlah agar program-program ini bisa berjalan sehingga kita kerjanya sama-sama enak, kita kerjanya sama-sama nyaman, dan kita kerjanya sama-sama punya hasil dan punya nilai ukur. Hal-hal seperti ini yang saya minta kedepannya harus bisa kita laksanakan sama-sama. Terakhir sekali, perencanaan yang baik itu bukan perencanaan mimpi, bukan perencanaan yang enak dicakapin, ada foto, ada gambar yang bisa digambar, ditampilkan di layar, tapi susah dikerjakan. Perencanaan yang baik, punya target yang baik, perencanaan yang baik bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi saya minta yang sudah kita tuliskan, yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita rencanakan harus bisa dilaksanakan, bukan hanya bisa kita tampilkan, tapi harus bisa kita laksanakan di lapangan sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita tampilkan di layar bisa kita rasakan dan bisa dirasakan oleh masyarakat untuk wilayah Sumatera Utara. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang walaupun janji tadi agak pendek. Terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.